Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia dengan pendekatan technical analisa. Pada bagian awal video kita akan membahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat kurang lebih 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup tidak terlalu baik ya teman-teman, mengalami penurunan 0,92%. Bahkan sempat membuat low sampai di 6781, dimana kita tandain sebenarnya area supportnya di 6.822 sampai area 6.787. Artinya sempat jebol untuk area support bagian bawahnya sebelum akhirnya closingnya ada sedikit perbaikan dengan close di area 6.809. Dan memang sudah 5 hari terakhir IHSG berusaha bertahan di atas 6.872 sebelum akhirnya nggak kuat dan jebol ke bawah. Kita akan hapus dulu untuk analisa inverted head and shoulders-nya. Bahkan kita akan hapus juga untuk target yang sudah terkonfirmasi batal breakout ataupun terhitung false break. Pada kondisi saat ini, IHSG sebenarnya tidak terlalu baik pergerakannya. Kenapa? Karena bisa kita lihat bersama teman-teman bahwa IHSG sebenarnya ada potensi untuk membuat sebuah pola penurunan lanjutan. Karena terlihat ada double top di sini. Ini adalah top bagian yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah top bagian yang kedua. Memang closing hari ini masih mampu bertahan di atas area 6.802. Tetapi kita perlu perhatikan kalau ternyata besok ataupun beberapa waktu ke depan akhirnya mengkonfirmasi double top, maka ada potensi untuk IHSG kembali turun setidaknya menuju ke area 6.600-an lagi. Jadi kondisi sekarang sebenarnya tidak terlalu bagus ya teman-teman. Kita akan pantau pada perdagangan mendatang 6.802. Kalau ternyata jebol, ada potensi lanjut turun setidaknya ke area 6.600-an. Jadi teman-teman boleh pantau saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Apabila jebol support, teman-teman boleh disiplin dulu, lalu kita lihat bagaimana perdagangan pada hari-hari mendatang. Atau kalau teman-teman yang mau cicil, silahkan cicil ketika dikasih kesempatan turun karena koreksi. Jadi tinggal disesuaikan aja mau disiplin atau mau cicil pelan-pelan ke bawah. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini memang dari awal sesi IHSG bergerak konsisten mengalami penurunan, sempat rebound sebentar sebelum akhirnya closingnya di area 6.809 atau minus 0,923. Total transaksi hari ini 8,7 triliun dengan 173 saham mengalami kenaikan dan 353 diantaranya mengalami penurunan. Hari ini asing tercatat net buy, walaupun net buy-nya tipis aja 31,22 miliar. Jadi bisa kita lihat bersama performance day by day-nya hari ini minus 0,92 dan satu minggu terakhir sudah minus 1,51% bagi IHSG. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Gudang Garam. Saham Gudang Garam pada kesempatan hari ini ditutup mengalami penurunan 4,23%. Dengan close di area 26.050.
Area support terdekat bagi saham Gudang Garam ada di area 25.750 sampai 25.400. Dan kalau misalnya 25.400-nya jebol, di sini ada potensi membuat mini double top. Bisa kita lihat bersama ya, setelah mengalami kenaikan ataupun mengkonfirmasi inverted head and shoulders, saham Gudang Garam ini sudah beberapa kali tertahan di area 27.475. Dan kalau misalnya jebol 25.400, maka akan mengkonfirmasi double top, yang dimana hal ini ada potensi membuat saham Gudang Garam mengalami koreksi lanjutan setidaknya ke area 23.000 yang merupakan target penurunan dari double topnya. Kalau ternyata 25.400-nya mampu menahan saham Gudang Garam serta untuk kembali melanjutkan kenaikannya, maka yang pertama harus di breakout adalah area resisten di 27.475. Bahkan setelah itu kalau misalnya mau lanjut naik, targetnya adalah ke area 35.000. Jadi teman-teman boleh pantau dua area support yang ada. Support terdekatnya di 25.750 sampai 25.400 dan area support duanya di kisaran 23.000. Saham Gudang Garam juga memiliki beberapa area gap ataupun ada satu area gap yang cukup besar di kisaran area 29 ribuan sampai kisaran 31.000. Jadi harusnya kalau bisa breakout 27.475, saham Gudang Garam masih cukup menarik untuk setidaknya nutup area gap dan menyelesaikan target ke 35.000. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ASA. Saham ASA pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,57%. Saham ASA tercatat mampu bertahan di atas area supportnya di 930 sampai area 900. Di mana pada perdagangan kemarin saham ASA mencetak area low di 920 dengan closing doji dan hari ini ditutup mengalami kenaikan kembali. Kalau misalnya bisa lanjut breakout dari 995, maka saham ASA ini akan mengkonfirmasi pola ya teman-teman. Baik itu di sini ada inverted head and shoulders. Bisa kita lihat bersama, ini adalah right shouldernya dengan area koreksi ke area 920 pada candle kemarin. Kalau ternyata ada potensi lanjutan, kita akan pantau dari area 900 ataupun sampai ke 850. Kalau konfirmasi di atas closing di atas 995, maka akan membuat inverted head and shoulders. Tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Target terdekat adalah 1190 sebagai target daripada rounding bottom yang ada di sini dengan neckline 930. Serta kemudian bisa saja lanjut ke 1315 sebagai area target daripada inverted head and shoulders-nya. Jadi teman-teman yang mau buy on weakness 930, 900 atau bahkan sampai area 850 masih cukup menarik untuk saham ASA, bisa dipantau. Kalau teman-teman mau nunggu dulu untuk konfirmasi breakout-nya juga silahkan nunggu ASA bisa confirm breakout dan closing di atas 995 dengan target terdekat 1190 serta 1315. Saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saudaranya ASA, yaitu ASLC yang merupakan anak usaha dari ASA.
Saham ASLC pada perdagangan hari ini dicatat minus tipis sebesar 0,88%. Sempat mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya mengalami koreksi dan kembali terlihat gagal breakout dari 125. Kalau kita lihat sebenarnya kalau bisa breakout 125 berpotensi membuat cup and handle pattern, tetapi kalau dia kembali gagal breakout maka ini bisa jadi ascending triangle yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi bisa aja membentuk ascending triangle dengan area support satunya. Teman-teman boleh pantau dari area support yang ada di sini. Kurang lebih di kisaran 112 sampai area 106 untuk area support terdekat daripada saham ASLC. Jadi kalau ternyata dikasih kesempatan koreksi nih teman-teman, baik itu ke area 106 ataupun kembali turun ke area bagian trend lainnya, setidaknya kita bisa spare ke bawah mungkin di area 100 ya maksimal. Sekaligus sebagai angka psikologis daripada ASLC, jadi teman-teman boleh pantau dua area support. Yang pertama ada di 112 sampai 106, lalu area support duanya adalah di area 100 sebagai angka psikologis daripada saham ASLC. Dengan target terdekat tentu kembali ke area 125 serta bisa mengkonfirmasi breakoutnya, karena kalau misalnya bisa lanjut breakout ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya, dimana dari area low yang ada di bawah di area 81 lalu naik sampai area neckline di 125. Artinya ada selisih kurang lebih 44 poin ya teman-teman. Jadi kalau bisa breakout 125 kita tambah 44 poin ke atas, maka ada potensi bisa naik sampai 169. Jadi silakan teman-teman pantau 112, 106 bahkan sampai area 100. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Bank BNI. Saham Bank BNI adalah salah satu saham dari sektor blue chip ya teman-teman, perbankan blue chip, di mana pergerakannya sangat-sangat mirip dengan IHSG. Bedanya IHSG belum mengkonfirmasi double topnya, tapi Bank BNI malah sudah mengkonfirmasi dengan volume yang sangat besar hari ini. Di sini kita sempat tandain area support daripada Bank BNI itu di 9.075 sampai 8.975. Tetapi sayangnya dari closing kemarin memang sudah jebol dan hari ini akhirnya mengkonfirmasi lanjut penurunannya minus 2,21%. Target 9750-nya tidak tercapai dan akan kita hapus dulu. Dan kita akan ukur bersama untuk area double top yang sudah terkonfirmasi ini. Ini adalah top yang pertama. Lalu di sebelah kanan ini adalah area top yang kedua. Untuk potensi penurunannya, kita akan ukur dari high yang ada di sini. Kurang lebih di area 1600, lalu kita ukur sampai ke area 9075. Lalu kita letakkan di bawah daripada area 9075. Kalau kita lihat dari potensi penurunannya, ada potensi bagi saham Bank BNI kembali turun setidaknya ke area 8.500. Di sini kita tandain ya, ada potensi turun setidaknya ke area 8.525. Kalau kita lihat dari volume yang ada juga penurunannya cukup valid.
karena volume 3-4 hari terakhir terlihat cukup besar, yang artinya penurunannya cukup lumayan. Untuk teman-teman yang trading, harusnya ketika jebol dan terkonfirmasi close di bawah 9.075 atau bahkan di area 9.000, tentu harus disiplin dulu karena ada potensi turun lanjutan ke area 8.525. Dan juga untuk area support kuatnya sebenarnya udah masuk dari area 8.500 sampai 8.400. Jadi untuk Bank BNI teman-teman boleh pantau dulu ya, apakah di area 8425 ini ada pantulan atau enggak, ada buyers kembali atau enggak. Karena kalau misalnya lanjut turun, maka ini secara pola besarnya bisa jadi inverted head and shoulders yang jauh lebih besar. Yang artinya kalau jebol 8425 bisa turun jauh lebih dalam. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham. Yang pertama Gudang Garam, yang kedua ASA, yang ketiga ASLC, dan yang terakhir Bank BNI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan jual atau beli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.